Pria ini mati karena terlalu bekerja keras, tapi bukannya segera pergi ke akhirat, dia malah mendapatkan mata tembus pandang yang bisa melihat apapun dari orang di sekitarnya. 父レイブンは Bukan cuma その itu, dia bahkan bisa membuat para gadis bermelon besar tertarik dan pengen menikah dengannya. Ars adalah pekerja kantoran biasa yang bekerja keras demi kenaikan pangkat. Sayangnya, karena bekerja keras setiap hari, Ars malah terkena serangan jantung dan mati sebelum mencapai tujuannya. Tapi bukannya pergi ke akhirat, Ars malah bereinkarnasi menjadi seorang bocil dengan mata yang sudah bisa melihat segalanya sejak masih kecil. 犬が飛んでる Di sana, Ars dibesarkan oleh ayah bernama Raven yang merupakan bangsawan paling terkenal di daerah bernama Misian, salah satu daerah paling kuat di antara 7 daerah lain yang disatukan dalam benua bernama Samford. Dan karena Ars terlahir dengan mata yang spesial, Ars berkembang menjadi anak yang sangat jenius lantaran Ars bisa mempelajari hal dengan mudah menggunakan mata yang dapat melihat segalanya. Contohnya, ketika Ars sedang memperhatikan prajurit yang sedang berlatih, Ars nggak sengaja melihat seorang pemuda yang sangat lemah dalam menggunakan pedang. Tapi ketika Ars menggunakan kekuatan matanya, Ars bisa menemukan bakat sejati dari pemuda itu yang seketika membuat para prajurit menjadi sangat terkejut. Tapi anehnya, meskipun Ars bisa memperhatikan bakat orang lain dengan mudah, Ars justru merasa sangat bingung karena Ars nggak bisa melihat status dan bakatnya sendiri. Namun di tengah kehidupan Ars yang sangat bahagia, Ars pun mulai menyadari satu hal jika ada perang politik besar yang sedang terjadi pada daerah mereka. Apalagi karena Ars masih punya ingatan masa lalu yang kuat, Ars pun dapat membaca sejarah politik dengan mudah, bahkan memahami situasi politik yang sedang terjadi pada Kekaisaran Samford. Oleh karena itu, Ars pun harus segera mengumpulkan beberapa orang berbakat agar bisa membantu ayahnya saat perang tiba nanti. Dan pada keesokan pagi, Ars mengawali pencariannya di kota untuk mencari kandidat paling berbakat yang ada di sana. Akan tetapi, ketika Ars sedang beristirahat pada siang hari, Ars nggak sengaja melihat seorang pria yang telah dipecat akibat tindakan diskriminasi. Rupanya, dia berasal dari daerah kuno bernama Marka, sebuah ras paling dibenci oleh bangsawan di daerah Samford. Namun karena merasa kasihan kepadanya, Ars segera mendekati pria bernama Rias itu dan memberikan sepotong roti kepada pria tersebut. Tapi ketika Ars nggak sengaja melihat statusnya, Ars pun menjadi sangat terkejut dengan status Riz yang pernah menjadi tentara bayaran. Oleh karena itu, Ars segera mengajak Riz bergabung dengannya agar bisa membantu Ars untuk memberantas masalah di daerah Samford. Dan jika Riz menerima tawaran itu, Ars akan memberikan tempat tinggal yang layak kepada Riz agar Riz tidak perlu menjadi gelandangan di sana. Hingga setelah menerima tawaran tersebut, Ars segera memperkenalkan Riz kepada Raven agar Riz bisa mendapatkan pekerjaan di rumah mereka. Akan tetapi, karena Raven punya keraguan kepada ras Marka, Raven pun segera memberikan sebuah tawaran kepada mereka, di mana jika Riz berhasil menyerang Raven pada duel pedang nanti, maka Raven akan menjadikan Riz sebagai bodyguard di rumah bangsawan Loven. Dan karena hanya mendapatkan satu kesempatan besar, Riz pun segera berjanji kalau dia akan berjuang pada duel tersebut. 頑張ります。 Akhirnya, duel di antara Riz dan Raven pun akan segera dimulai, sembari disaksikan oleh beberapa kesatria di sana. Lalu dengan menggunakan skill berpedang level 8, Raven segera menyerang dengan kecepatan tinggi, sampai Riz menjadi kesulitan untuk menghadapi serangan itu. Dan di tengah pertarungan yang sedang terjadi, Ars pun hanya bisa meyakinkan dirinya jika Riz pasti bisa menyerang Raven meskipun dengan persentase yang sangat rendah. Tentunya, karena tidak pengen kehilangan kesempatan yang besar, Riz pun segera bertarung dengan mode serius, sembari menggunakan pengalamannya sebagai mantan pasukan bayaran. Siapa sangka, dengan menggunakan skill yang luar biasa, Riz berhasil menyerang Raven dan menang pada duel tersebut. Bahkan semenjak di hari itu, Raven pun semakin percaya dengan bakat dari anaknya yang bisa membaca bakat dari orang lain. 約束通り増票として雇ってやろう。 Namun pada saat yang sama, daerah Misian pun menjadi semakin berantakan setelah gubernur Misian terkena penyakit mematikan.
Akibatnya, terjadilah perebutan kuasa yang sangat luar biasa dari kedua penerus misian yang bernama Kauran dan Fasmar. Dan sebelum perang terjadi, Ars harus segera mencari orang paling berbakat lainnya agar bisa membantu bangsawan Loven yang berpihak kepada Kauran. Oleh sebab itu, Ars segera mengatur rencana bersama dengan Ritz untuk kembali mencari orang berbakat pada keesokan hari. Dan karena mereka akan segera pergi mencari orang berbakat yang baru, Raven pun segera memberikan saran kepada mereka untuk mencari penyihir berbakat yang bisa membantu mereka pada perang nanti. Lantaran selama ini, keluarga Loven hanya berperang dengan menggunakan pasukan biasa yang punya skala risiko paling tinggi. Akhirnya, pada hari itu, Ars dan Ritz segera berangkat menuju kota Misian untuk mencari orang yang paling berbakat di sana. Namun ketika mereka sedang mencari di kota, Ars pun gak sengaja melihat beberapa rakyat miskin dan kesenjangan yang terjadi di kota tersebut. Dan ketika melihat hal itu, Ars pun hanya bisa berharap jika dia dapat mengubah masa depan agar bisa menghilangkan ketimpangan yang terjadi di sana. Tapi tanpa mereka sadari, jika sedari tadi ada gadis yang sedang memperhatikan mereka dari arah belakang. Kemudian, karena masih belum bertemu dengan orang berbakat, Ars pun memutuskan untuk berhenti sembari menikmati makan siang yang telah dia siapkan. Namun ketika Ars pengen mencari air minum di sana, datanglah seorang gadis berjubah yang malah mencuri dompet Ars ketika Ars sedang lengah. Akan tetapi, ketika mereka akan mengejar gadis pencuri itu, dari arah yang lain, datanglah beberapa preman berbadan tinggi yang tiba-tiba menyerang gadis pencuri. Untungnya, sebelum mereka menyerang gadis tersebut, Riz segera melepaskan beberapa pukulan, kemudian segera menghentikan perbuatan mereka. Lalu karena merasa penasaran dengan gadis itu, Ars segera menggunakan mata spesialnya untuk melihat setiap hal yang ada pada gadis pencuri. でも他の適性は D だから。 Hingga setelah menjabarkan kemampuannya, Ars pun hanya bisa menjadi sangat terkejut dengan status dari gadis bernama Charlotte itu. Dan karena punya potensi yang sangat luar biasa, Ars segera mengajak Charlotte bergabung dengannya agar bisa membangun pasukan untuk merubah masa depan. Sayangnya, Charlotte tidak menerima tawaran itu karena Charlotte sangat membenci para bangsawan yang sering menjadikan Charlotte sebagai budak. Lagi pula, Charlotte telah terbiasa menjadi gadis pencuri sembari menghidupi beberapa bocil yang bernasib sama dengannya. わかりました。 Setelah mendapatkan penolakan di hari itu, Ars pun hanya bisa kembali di hotel sembari menyesali rasa gagalnya untuk merekrut Charlotte. Akan tetapi, ketika Ars sedang merenung di hotel pada malam hari, Ars nggak sengaja melihat beberapa bocil yang sedang mencari Charlotte dengan wajah yang panik. Dan ketika Ars bertanya tentang apa yang sedang terjadi, para bocil itu pun mengatakan kalau ada beberapa preman yang telah menangkap Charlotte beberapa jam yang lalu. Sementara di tempat lain, para preman telah berhasil menangkap Charlotte untuk dijual sebagai budak bangsawan. Dan yang lebih parahnya, sebelum mereka menjual Charlotte kepada para bangsawan lain, mereka akan segera menskibidi Charlotte terlebih dahulu karena Charlotte punya tubuh yang sangat menawan. Akan tetapi, di saat mereka akan melakukannya, dari arah luar, Ars dan Riz pun segera masuk, kemudian menyuruh mereka untuk menghentikan hal tersebut. Namun karena Ars hanya datang bersama dengan satu penjaga saja, bangsawan itu pun segera menyuruh beberapa rekannya untuk menangkap Ars dan memberikan pelajaran. Tentunya, sebelum mereka menyentuh Ars menggunakan tangan yang kotor, Ritz segera memberikan pelajaran kepada mereka menggunakan tendangan serta tinju Pakuito yang sangat luar biasa. Bahkan di saat pria itu memanggil preman yang lebih kuat, Ritz segera mengalahkannya menggunakan teknik yang telah dia pelajari saat menjadi tentara bayaran. Dan agar Charlotte tidak menjadi budak lagi, Ars segera membeli Charlotte dari pria itu agar Charlotte tidak mendapatkan gangguan dari mereka lagi. Di saat yang sama, barulah Charlotte percaya jika Ars merupakan bangsawan yang berbeda dari bangsawan biasanya. Dan karena kebetulan hari telah menjelang pagi, Charlotte akan segera mengajak mereka ke tempat yang indah sebagai rasa terima kasih karena mereka telah menyelamatkannya. Kemudian, Charlotte kembali memberikan Ars sebuah pertanyaan tentang alasan Ars yang pengen merekrutnya pada keluarga Loven. Lalu Ars pun menjelaskan bahwa sejak melihat level sihir Charlotte yang sangat tinggi, Ars pun menyadari jika Charlotte merupakan orang berbakat yang harus dilestarikan. Ars juga pengen memperbaiki daerah Misian agar dia dapat menghilangkan ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi di sana.
Dia juga berniat membasmi para koruptor di sana agar kota Misian tidak bernasib sama seperti negara Konoha. Dan karena Ars punya mimpi yang sangat bijaksana, Charlotte pun langsung menerima tawaran Ars beberapa hari yang lalu ketika Ars pengen menjadikan Charlotte sebagai anggota keluarga Loven. Namun sebelum itu, Riz pengen membuktikan sihir yang Charlotte miliki untuk melihat seberapa kuat sihir yang Charlotte punya. Dan siapa sangka, meskipun selama ini Charlotte tidak pernah menggunakan kekuatan sihirnya, melihat kemampuan sihir Charlotte yang sangat spesial, Ars pun segera memberikan pangkat tertinggi kepada Charlotte, yaitu menjadi penyihir nomor 1 di keluarga Loven. Hingga beberapa tahun kemudian, Charlotte telah menjadi penyihir terbaik di keluarga Loven, serta menjadi orang paling diandalkan di sana. Dan nampaknya bukan cuma sihir yang semakin bertambah besar, melon Charlotte juga semakin bertambah besar seiring berjalannya waktu. Lalu ketika di siang hari, Riz segera mengajak Ars ke perbukitan terdekat karena dia nggak sengaja mendengarkan kabar tentang beberapa orang berbakat di sana. Singkatnya, pada siang hari, mereka pun segera berangkat menuju perbukitan sembari ditemani beberapa bukit lainnya. Hingga setelah menempuh jalan yang sangat panjang, Ars pun akhirnya sampai ke rumah seorang pemburu yang terkenal punya beberapa anak berbakat. Oleh sebab itu, Ars segera merekrut mereka sebagai pemanah Loven karena mereka memiliki teknik memanah yang luar biasa. Namun di tengah keluarga berbakat tersebut, masih ada satu anak lagi, hanya saja dengan bakat yang sedikit berbeda. Di mana berbeda dengan kedua abangnya, bocil itu tidak punya bakat memanah dan hanya bisa membaca buku setiap hari. Tapi ketika Ars melihat skill dari bocil tersebut, Ars pun menjadi sangat terkejut dengan kecerdasan dia yang sangat tinggi. Dan karena kecerdasan merupakan hal yang sangat langka, Ars segera menawarkan pekerjaan kepada bocil itu sebagai penasihat Ars pada keluarga Loven. Akan tetapi, di saat peperangan akan segera terjadi, Raven malah jatuh sakit karena penyakit kronis yang telah dia derita sejak lama. Karena hal itu, Ars segera menyuruh ayahnya untuk mengambil cuti yang panjang, sementara Ars akan menggantikan Raven pada pertempuran nanti. Tapi bukannya mendengar saran tersebut, Raven justru menyuruh Ars untuk segera bersiap, karena Raven telah menjodohkan Ars dengan gadis dari bangsawan bernama Pleiade. Saat mendengar hal itu, Ars pun segera bertemu dengan para teman-temannya untuk mengatakan hal tersebut kepada mereka. Lalu tak lama dari itu, datanglah sebuah kereta kuda pada hujan yang sangat deras. Kemudian dari kereta kuda tersebut, muncullah gadis bernama Alicia yang ternyata akan menjadi tunangan Ars di masa depan. Lalu agar tidak merasa canggung, Ars segera mengajak Alicia berjalan sebentar, sembari mengajak Alicia berkenalan satu sama lain. Dan karena Alicia berasal dari keluarga bangsawan, Alicia pun mempunyai tata krama yang sangat tinggi dan status politik yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, Ars pun menjadi sedikit waspada kepada Alicia yang punya status politik tingkat tinggi. Karena mungkin saja, Alicia sudah bekerja sama dengan keluarganya untuk memanfaatkan keluarga Loven agar bisa mendapatkan kekuasaan. Namun pada malam hari, Ars yang pengen tidur menjadi sangat terkejut dengan kedatangan Alicia pada malam hari. Ternyata, alasan utama Alicia bertemu dengan Ars pada malam itu untuk menanyakan alasan wajah Ars yang begitu waspada kepadanya. Dan karena tidak bisa menghindari pertanyaan tersebut, Ars pun terpaksa menjawab pertanyaan Alicia tentang alasan Ars yang sering waspada kepada Alicia. Di mana selama ini, Ars punya mata tembus pandang yang bisa memperhatikan status dari manusia. Jadi ketika melihat status politik Alicia yang sangat tinggi, Ars pun merasa jika Alicia hanyalah boneka politik yang mungkin dipakai oleh bangsawan Liede untuk memanfaatkan keluarga Loven. Ketika mendengarkan hal itu, Alicia segera menyangkal setiap perkataan Ars, sembari menjelaskan jika dia bukanlah gadis licik seperti yang Ars bayangkan. Dan alasan Alicia bisa mendapatkan skill politik yang sangat tinggi adalah bentuk rasa kesepian Alicia yang telah merasa kesepian sejak masih kecil. Di mana sejak kecil, Alicia hanya dipaksa membaca ribuan buku sejarah agar bisa menjadi penerus dari keluarganya. Tapi setelah bertemu dengan Ars pada hari itu, Alicia pun menjadi sangat bahagia karena untuk pertama kalinya dia bisa merasakan kebersamaan bersama dengan teman-teman barunya.
Namun ketika Ars beranjak remaja, tubuh Raven menjadi semakin sakit dan Raven hanya bisa terbaring untuk sementara waktu. Di saat yang sama, situasi Misian juga semakin kacau karena Gubernur Misian tiba-tiba saja kena bunuh oleh pria misterius. Akibat hal itu, perang di antara kedua penerus semakin memanas, di mana Fastmark yang haus kekuasaan ingin segera merebut tahta yang sebenarnya telah diberikan kepada Kouran. Dan pada situasi itu, Ars diperintahkan bertemu dengan wali kota Karnare untuk menggantikan Raven dalam rapat bangsawan yang sangat penting dalam mendukung Kouran. Tapi karena sidang itu merupakan rapat pertamanya, Ars pun hanya bisa merasa grogi ketika berhadapan dengan beberapa petinggi dari kawasan lain. Tak lama dari itu, datanglah seorang pria bernama Lamin yang merupakan wali kota Karnare yang sangat terkenal. Singkatnya, pada sidang rapat tersebut, Lamin segera menyuruh para bangsawan yang berpihak kepada Kouran untuk menyiapkan pasukan sebaik mungkin karena dalam beberapa jam lagi, perang antara Kouran dan Fastmark akan segera terjadi. Setelah itu, Lamin segera memberikan penghormatan kepada Ars dan teman-temannya karena Ars dapat menggantikan Raven dalam rapat penting tersebut. Dan karena perang akan segera dimulai, Ars memutuskan untuk berlatih sekeras mungkin agar dia bisa memimpin perang antar kedua faksi tersebut. Bahkan meskipun mengalami beberapa luka, Ars tetap berjuang keras agar bisa mempersembahkan kemenangan untuk Raven dan juga Kouran. Tak lama dari itu, Rochelle segera mengatakan berita penting kepada mereka tentang perang yang akan segera terjadi. Oleh sebab itu, Ars segera menyuruh pasukannya untuk bersiap karena mereka akan segera berperang untuk mendukung Kouran. Akan tetapi, di saat Ars akan memimpin pasukannya, datanglah Raven dengan wajah yang kesal dan segera menghentikan hal tersebut. Lalu dengan perasaan yang kesal, Raven segera membawa Ars ke depan narapidana untuk menguji mental Ars pada perang nanti. Dan saat ini, pria yang berada di hadapannya adalah pendosa yang pantas mendapatkan ganjaran serta hukuman yang setimpal. Kemudian Raven pun menjelaskan bahwa jika Ars bisa menahan rasa mualnya ketika melihat kejadian itu, maka Ars boleh ikut dalam perang tersebut. 僕は僕に引きずる瞬間が Dikarenakan Ars punya mental yang masih lemah, Raven yang khawatir pun memutuskan untuk segera pergi dan meninggalkan Ars begitu saja. Singkat cerita, konflik di antara dua fraksi pun pecah dalam perang sengit untuk memperebutkan kuasa. Untungnya, pada perang tersebut, Raven berhasil menang dan menghancurkan benteng dari sekutu Fastmark. Tapi setelah perang itu, Raven juga harus tumbang karena penyakitnya yang semakin parah setiap hari. Sementara di rumah, Ars segera berlatih sekuat mungkin agar bisa membuktikan kekuatannya kepada Raven. Apalagi setelah mendengar kabar Raven yang semakin parah, semangat Ars pun semakin membara dan segera melampiaskan perasaannya kepada latihan tersebut. Di lain sisi, Raven segera memanggil ketiga penjaga Ars Loven untuk memberikan pesan terakhir kepada mereka. Karena setelah penyakitnya semakin menyebar, Raven pun merasa jika umurnya akan tamat dalam beberapa jam lagi. Dan pada pesan tersebut, Raven akan menyerahkan Ars kepada mereka karena Raven ingin menjadikan Ars sebagai pemimpin yang baru. あいつ以外のために動くつもりはない。こんな我々を受け入れてくださり Usai memberikan pesan tersebut, pada pukul 4 pagi, Raven akhirnya mengembuskan nafas terakhir setelah menjadikan Ars sebagai penerus bangsawan Loven yang sangat terkenal. Beberapa minggu berlalu, Ars kembali berkunjung di makam Raven, kemudian mengatakan jika dia telah menjadi pemimpin Loven yang baru dan akan segera menghadiri rapat penting pada hari itu. Singkatnya, pada siang hari, Ars segera datang ke rapat yang sangat penting untuk membahas rencana perang mereka selanjutnya. Di mana setelah mendapatkan kemenangan pada perang pertama, Fastmark yang semakin tertekan, nampaknya kembali menambah sekutu baru untuk bisa menang pada perang selanjutnya. Oleh sebab itu, mereka pun harus segera mencari cara untuk bernegosiasi agar bisa membatalkan rencana dari daerah lain yang pengen bekerja sama dengan Fastmark. Dan karena misi itu berkaitan dengan negosiasi, Ars pun segera meminta kepada Lamin untuk menyerahkan tugas tersebut kepada Ars dan teman-temannya saja. Lalu pada malam hari, Ars segera mengatur rencana bersama dengan teman-temannya agar bisa bernegosiasi dengan bangsawan yang pengen bergabung dengan Fastmark.
Dan agar bisa memangkas waktu mereka lebih cepat, Riz segera memberikan saran kepada mereka untuk menyewa seorang tentara bayaran yang pernah bekerja sama dengan Riz beberapa tahun yang lalu. Akhirnya, pada siang hari, Riz segera mengajak Ars di kafe sederhana, tempat di mana tentara bayaran sering menerima misi setiap hari. Singkatnya, ketika sampai di sana, mereka pun segera bertemu dengan pria bernama Shadow yang bekerja sebagai tentara bayaran paling profesional. Dan tanpa basa-basi, Ars segera menjelaskan beberapa hal penting kepada Shadow, di mana pada misi tersebut, Shadow akan ditugaskan untuk mencari setiap informasi dari benteng yang pengen bekerja sama dengan Fastmark. 勝ち馬には乗らねえとな。 Dan siapa sangka, tak butuh waktu lama, Shadow kembali memanggil Ars untuk bertemu karena dia telah berhasil mencari informasi yang dia dapat dari benteng musuh. Lalu ketika membaca informasi tersebut, Ars melihat beberapa daerah lain yang nampaknya akan segera bergabung dengan Fastmark. Oleh sebab itu, Ars pun kembali bertemu dengan Lamin di rumahnya dan segera menyampaikan hal itu kepada Lamin. Mendengar hal tersebut, Lamin segera memberikan misi yang baru kepada Ars dan teman-temannya dalam misi mengajak para bangsawan itu untuk bernegosiasi. Akhirnya, pada siang hari, Ars segera datang di rumah bangsawan tersebut dan menyuruh mereka untuk menghentikan kerjasama mereka dengan Fastmark. Dan siapa sangka, dengan skill negosiasi yang Ars miliki, Ars pun berhasil meyakinkan para bangsawan itu untuk bergabung bersama dengan Kauran saja daripada dengan Fastmark. Karena jika mereka berpihak kepada Fastmark yang bengis, maka hal itu mungkin saja akan menjadi keputusan yang sangat fatal. Lalu pada sore hari, Ars segera kembali ke makam Raven dan mengatakan beberapa hasil kerja kerasnya di hari itu, di mana saat ini Ars telah berhasil mengajak para bangsawan lain untuk bergabung di pihak mereka dalam membantu Kauran. Ars juga berharap bahwa dengan hasil yang dia berikan di hari itu bisa membawa kemenangan bagi pihak mereka. Akan tetapi, di saat Ars sedang mengenang kematian ayahnya, secara tiba-tiba datanglah Lamin dan beberapa pasukannya yang pengen mengajak Ars untuk bertemu dengan Kauran. Karena ternyata, setelah melihat pekerjaan Ars di hari itu, Kauran pun menjadi sangat penasaran dengan pria bernama Ars yang luar biasa. 僕みたいな弱小の漁師がクロン様に。 Namun karena pertemuannya sangat mendadak, Ars pun seketika merasa gugup karena dia akan bertemu dengan penguasa tertinggi pada daerah Misian. Singkat cerita, dengan menaiki kapal pesiar, mereka pun akhirnya sampai pada kota utama dari daerah Misian. Lalu pada malam hari, Ars segera menghadiri pertemuan tersebut meskipun dengan perasaan yang sangat mencekam. Apalagi pada pertemuan itu, para bangsawan kelas tinggi akan hadir untuk penyambutan Ars sebagai pemimpin Loven yang baru. Setelah itu, Kauron segera memberikan penghormatan kepada Ars dan teman-temannya lantaran Ars berhasil menambah sekutu mereka dengan cara negosiasi yang sangat luar biasa. Kemudian, Kauron segera mengajak Ars berbincang di luar, sembari membahas pengalaman Ars setelah menjadi petinggi Loven. Dan Ars pun mengatakan bahwa pekerjaan menjadi seorang petinggi merupakan pekerjaan yang sangat menantang. Lantaran setelah kematian ayahnya, Ars yang baru berusia 13 tahun harus menjaga daerah mereka yang bernama Ramber. Ketika mendengarkan hal itu, Kauran seketika merasa bangga kepada Ars karena Ars telah membantu Kauran dalam mengumpulkan kekuatan. Dan sebelum berpisah pada malam hari, Kauran segera memberikan Ars sebuah permintaan, yaitu Ars harus mencari orang berbakat lagi agar mereka bisa menang pada perang berikutnya. Sementara di lain sisi, kita pun akan melihat Fastmark dan beberapa rekannya yang sedang merencanakan hal baru untuk perang berikutnya. Lalu pada esok pagi, Ars kembali bertemu dengan Shadow karena Ars pengen memberikan permintaan kepada Shadow, di mana pada permintaan tersebut, Shadow harus mencari orang paling berbakat lainnya yang bisa menjadi ahli strategi pada perang nanti. Dan siapa sangka, hanya dalam beberapa jam saja, Shadow berhasil menemukan perempuan bernama Mirels yang bisa menjadi ahli perang untuk mereka. Tapi ketika melihat perempuan itu, Riz pun segera menolaknya karena perempuan itu pernah menjadi penasihat Misian yang lama. Namun ketika Ars melihat status Mirels, Ars pun segera menerima Mirels karena Mirels punya status yang luar biasa untuk menjadi jenderal tempur. Akan tetapi, karena dia punya sifat yang kacau, Riz dan Rosel pun menjadi sangat kesal sampai menyuruh Ars untuk mengusir Mirels dari rumah mereka. Bahkan pada suatu hari, Riz dan beberapa prajurit Loven mengadakan sayembara untuk menghentikan Mirels sebagai jenderal mereka. Dan agar tidak diberhentikan oleh mereka, Mirels pun mengatakan kepada mereka jika dia akan membuktikan kemampuannya pada simulasi perang nanti.
Lalu karena mereka berniat menyingkirkan Mirels, Reed segera mengajak pasukan yang terkuat bersamanya, sementara Mirels hanya boleh bersama Ars dan beberapa pasukan biasa. Jadi pada simulasi perang tersebut, mereka pun akan bertarung sebaik mungkin sampai bisa menyerang jenderal dari kedua tim yang ada. Tapi meskipun saat ini Mirels punya pasukan yang sangat lemah, Mirels segera menenangkan mereka, sembari menjelaskan jika dia telah mengatur rencana untuk bisa menang dengan mudah. Sementara di sisi lain, Reed segera mengatur rencana penyerangan mereka dengan cara mengepung dari dua jalur yang berbeda, di mana Reed akan menyerang dari arah depan, sementara Rosel dan beberapa pasukan yang tersisa akan bergerak dan menyerang dari belakang. Kemudian dengan rencana yang telah matang, Reed segera bergerak mencari pasukan Mirels di hutan agar bisa mengalahkan mereka secepat mungkin. Hingga setelah mencari cukup lama, mereka pun berhasil menemukan beberapa pasukan Mirels yang nampaknya sedang mengatur rencana di hutan. Tapi ketika mereka akan melepaskan serangan pertama, どういうことだ。他の兵士は。 melihat pasukannya yang tertipu, Reed segera mengerahkan pasukannya untuk segera menangkap mereka berdua. Yang tanpa Reed sadari, jika sedari tadi, beberapa pasukan Mirels yang telah menghilang telah bergerak secara diam-diam dan segera mengepung Rosel beserta pasukan Reed yang tersisa. Dan tanpa basa-basi, mereka pun segera menyerang Rosel karena Rosel merupakan pemimpin pada tim Reed. させるのが目的じゃなくあ、見つけた汗かいた Setelah kemenangan itu, Ars tidak jadi memecat Mirels karena Mirels telah menunjukkan potensi yang sangat luar biasa. Dan karena Ars telah memberi kesempatan, Mirels pun segera menciptakan janji pada hari itu, di mana jika Ars mengikuti setiap perintah yang Mirel katakan, maka dia berjanji kalau Ars akan segera berkembang dan bahkan bisa menjadi kaisar selanjutnya. Dan hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil, karena Mirels merupakan mantan penasihat dari kaisar sebelumnya. Lalu pada malam hari, Ars segera mengadakan pesta yang sangat besar untuk merayakan kemenangan mereka pada simulasi perang tadi. Di saat yang sama, Ars juga mulai menyadari kalau jalan yang dia tempuh masih belum berakhir karena masih ada jalan panjang yang harus dia tempuh bersama dengan teman-temannya.